Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Seperti biasa, kami akan membagikan pengalaman-pengalaman menyeramkan yang pernah dialami oleh Nyai Rampi. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Waktu itu di dekat rumah ada pembangunan perumahan yang lumayan besar. Sebelum dibangun, di sana tidak ada pemukiman warga, hanya ada hamparan sawah yang luas. Di tempat itu berdiri sebuah pohon besar yang kalau dilihat-lihat sepertinya pohon itu sudah cukup tua. Selama proses pembangunan ada kejadian aneh di tempat itu. Setiap kali ditebang, pohon itu tidak mau tumbang. Bahkan Nyai pernah melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Ada seseorang yang mencoba menebang pohon itu dengan menggunakan sebuah bulldozer. Tapi anehnya pohon itu tidak mau tumbang dan tidak bergerak sama sekali. Seolah pohon itu menolak untuk meninggalkan tempat itu. Sampai satu waktu ada seorang sesepuh di kampung itu yang membantu untuk menebang pohon tadi. Setelah melakukan beberapa ritual, sesepuh tadi berkata kalau di pohon itu banyak penunggunya dan beliau mencoba untuk memindahkan makhluk-makhluk itu ke tempat lain. Benar saja, akhirnya pohon itu berhasil ditebang. Setelah kejadian tadi berlalu, setiap sore hari banyak pedagang makanan yang berjualan di sana. Kebetulan di sana ada pedagang yang menjual makanan kesukaan Nyai. Hampir setiap hari Nyai pergi ke sana hanya untuk membeli makanan atau sekedar menghabiskan waktu bersama teman-teman. Beberapa kali kakak Nyai memperingatkan Nyai agar tidak terlalu sering mendatangi tempat itu. Katanya sih tempat itu sangat angker. Tapi Nyai tidak mau pedulikan. Nyai pikir hantu-hantu di tempat itu sudah pergi karena pohon besar tadi sudah tidak ada lagi. Mau kemana? Kata kakak. Mau beli sekoteng dulu teh. Kan udah teteh bilang jangan sering ke tempat itu. Ah, gak bakalan ada apa-apa kok teh. Kan ini masih sore. Nyai masih ingat waktu itu Nyai berangkat dari rumah sekitar jam 3 sore. Setelah membeli makanan, Nyai tidak langsung pulang ke rumah. Nyai malah duduk di atas sebuah batu dan menikmati pemandangan sore. Sampai tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Nyai segera bergegas pulang ke rumah. Tapi ada yang aneh. Ketika beranjak dari tempat itu, badan Nyai mulai merasa tidak enak. Bahkan sepanjang perjalanan terasa seperti ada orang yang mengikuti Nyai dari belakang. Padahal ketika dilihat tidak ada siapa-siapa. Akhirnya setelah sampai di rumah, kakak menyuruh Nyai untuk segera mandi karena hari sudah mulai gelap. Sebelum mandi, Nyai berniat mengambil pakaian yang tersimpan di lemari pakaian. Sebelum membuka pintu kamar, tiba-tiba saja bulu kuduk Nyai merinding. Benar-benar aneh. Tidak seperti biasanya Nyai merasakan perasaan seperti ini. Mendadak saja perasaan Nyai jadi tidak enak. Rasanya Nyai malas masuk ke dalam kamar. Tadinya Nyai mau minta ditemani kakak, tapi sialnya kakak malah pergi ke warung. Mau tidak mau, Nyai harus masuk ke sana sendirian. Setelah mengumpulkan cukup keberanian, Nyai mulai membuka pintu kamar. Ah, kok jadi gini sih? Rasanya suasana kamar sangat berbeda. Terasa keung. Biarpun rumah ini rumah zaman dahulu, tapi tidak biasanya seperti ini. Nyai berjalan menghampiri lemari. Neng, Neng. Samar-samar terdengar suara orang yang memanggil Nyai. Suaranya itu terdengar sangat serak dan tidak jelas dari mana asalnya. Nyai lihat ke sekeliling kamar, tidak ada siapa-siapa. Nyai pun segera mendekati lemari dan membukanya. Nyai kaget dan tersima. Ternyata di dalam lemari ada sebuah kepala yang sangat besar. Kepalanya
kepala itu memenuhi seluruh isi lemari. Nyai berteriak sekencang-kencangnya. Kepala itu bentuknya seperti tampir. Kalau bahasa Sundanya sih seperti nyiru. Kepalanya botak dan kedua matanya sangat merah. Dia terus memoloti Nyai seperti sedang marah. Nyai terjatuh dan terduduk di lantai sambil terus memandangi kepala itu. Baru kali ini Nyai melihat makhluk menyeramkan seperti itu. Nyai terus berteriak meminta tolong sampai akhirnya kakak berlari menghampiri Nyai. Seketika itu juga kepala itu menghilang entah kemana. Nyai menangis ketakutan. Lalu kakak Nyai bertanya, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" "Teh, itu di lemari." Nyai menunjuk ke arah lemari. "Nggak ada apa-apa. Mana? Nggak ada apa-apa." Karena Nyai terus menangis histeris, akhirnya kakak memanggil sesepuh yang sebelumnya membantu menebang pohon di tempat pembangunan perumahan. Setelah diberi air doa oleh sesepuh itu, Nyai pun merasa tenang dan Nyai pun menceritakan kejadian tadi kepada beliau. Lalu beliau pun berkata, "Neng, gening, Neng mah tiasa ningali nu karitunya. Neng mah tiasa ningali makhluk halus. Neng mah lempeuh yuni," yang artinya bisa melihat makhluk halus atau istilahnya indigo. Katanya sih Neng itu sering melamun, kata sesepuh di sana ya, ngomong ke Nyai. Lalu sesepuh tadi berinisiatif untuk menutup mata batin Nyai. Tapi sampai sekarang Nyai masih bisa melihat makhluk-makhluk halus dan Nyai pun masih bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk itu. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis atau ingin bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial media Nyai Rampi, link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.